Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ilmi Dewi Masito dengan NIM 12041930111. Yang kedua, Alwaha Ahmad dengan NIM 12204193031, dan Naswa Anissa El Salma dengan NIM 12204193125. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Materi pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai analisis manajemen berbasis sekolah atau MBS. Definisi dari MBS yaitu sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas keluasan lebih besar kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah dan masyarakat, dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Myers dan Stonehill, manajemen berbasis sekolah merupakan suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah dan ke masing-masing sekolah, sehingga kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap proses pendidikan, dan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang menyangkut pembiayaan personal dan kurikulum sekolah. Istilah MBS adalah terjemahan langsung dari School Basic Management yang secara luas berarti pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolah. Fazli Jalal dan Dedi Supriyadi menyatakan bahwa MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan. Selanjutnya mengenai karakteristik manajemen. Menurut Nurholis, karakteristik manajemen berbasis sekolah jika ingin berhasil, maka harus mengikuti kriteria yang telah ditetapkan. Ada 8 kriteria, yaitu sekolah dengan MBS memiliki misi atau cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama, keyakinan, dan nilai-nilai sekolah. Yang kedua, aktivitas pendidikan yang dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Ketiga, keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Keempat, terjadinya proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan keterampilan manajemen. Yang kelima, dalam MBS, efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multi tingkat dan multi segi. Yang keenam, MBS menuntut peran aktif sekolah, administrator sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah. Yang ketujuh, MBS menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. Yang terakhir, peran administrator sangat penting dalam kerangka MBS, termasuk di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator.
Selanjutnya yaitu mengenai tujuan manajemen berbasis sekolah. Menurut Engkoswara dan Komaria, tujuan manajemen berbasis sekolah adalah yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara kooperatif. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah untuk pencapaian mutu yang diharapkan. Tujuan khusus dari MBS yaitu meningkatkan kualitas pendidikan terutama di daerah, karena sekolah dan masyarakat tidak perlu menunggu perintah dari pusat, tetapi dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah dan melaksanakan visi pendidikan secara mandiri. Hal ini ditegaskan oleh Supriyono dan Sapari bahwa tujuan penerapan MBS adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan serta mutu dan relevansi pendidikan di sekolah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Inovasi dalam organisasi pendidikan. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh terhadap perubahan kehidupan sosial, dan keadaan tersebut menjadi tantangan dalam pendidikan. Pendidikan sebagai satu kesatuan sistem merupakan bentuk perwujudan sebuah organisasi yang menjadi wadah dalam penerapan inovasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Saud bahwa inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru yang sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Setiap orang atau organisasi pasti akan mengalami dan terpengaruh oleh perubahan. Nah, dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi menuntut sumber daya manusia yang smart people untuk selalu belajar. Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas bagaimana pelaksanaan inovasi pendidikan dan kaitannya dengan inovasi dalam organisasi, akan dijelaskan tentang pengertian inovasi dalam organisasi dan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Yang pertama, pengertian inovasi dalam organisasi. Organisasi merupakan sesuatu yang telah melekat dalam kehidupan kita karena kita adalah makhluk sosial. Kita hidup di dunia tidaklah sendirian, melainkan sebagai manifestasi makhluk sosial. Yang maksudnya kita hidup bermasyarakat, berkelompok, yang mana itu adalah kehidupan makhluk sosial. Sedangkan pengertian inovasi itu sendiri adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, masyarakat. Baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Dengan melihat secara singkat apa pengertian organisasi dan pengertian inovasi, maka kita dapat memperoleh gambaran bahwa di dalam sebuah organisasi juga memungkinkan terjadi sebuah inovasi. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa inovasi dalam organisasi adalah sesuatu hal yang baru yang berupa apapun yang terjadi di dalam sebuah organisasi, baik formal maupun organisasi informal. Inovasi yang terjadi dalam sebuah organisasi merupakan proses kemajuan organisasi tersebut. Namun, berbagai hambatan dan rintangan akan terjadi saat inovasi itu mulai memasuki organisasi. Nah, syarat-syarat untuk organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan yang dirumuskan dengan jelas, karena dengan rumusan tujuan yang jelas akan mempermudah untuk menentukan struktur dan fungsi organisasi tersebut. Yang kedua, memiliki pembagian tugas yang jelas.
Suatu organisasi pasti terdiri dari beberapa posisi yang semuanya mempunyai tanggung jawab dan tugas yang jelas. Meski memungkinkan adanya pergantian orang dalam suatu organisasi, namun tugas dan fungsi masing-masing posisi itu tidak akan berubah dan tetap pada tujuan organisasi. Ketiga, memiliki kejelasan struktur otoritas dan kewenangan. Dalam pengaturan kewenangan diperjelas tentang pertanggungjawaban setiap posisi. Dan satu lagi, tidak semua posisi dalam organisasi itu memiliki kewenangan yang sama. Nah, dalam organisasi formal harus ada kejelasan perbedaan wewenang posisi yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, ketua umum memiliki wewenang yang lebih dari anggota lainnya. Yang keempat, memiliki aturan dasar atau umum, persetujuan syarat susunan pengurus dan lain-lain. Nah, aturan dasar yang menjelaskan pokok-pokok ini, aturan organisasi, misalnya tujuan, syarat menjadi anggota susunan, kepengurusan dan kegiatan yang dilakukan. Yang terakhir, pola hubungan informal. Suatu organisasi haruslah menggunakan pola informal dalam hubungan antar anggotanya untuk menghilangkan ketegangan dan bisa lebih akrab namun tetap bertanggung jawab satu sama lain. Karena kalau misalnya saling tegang terus tidak akrab, maka kinerja anggota dalam organisasi tersebut tidak akan berjalan baik. Kedua, kepekaan organisasi terhadap inovasi. Kepekaan di sini berarti berhubungan dengan sejauh mana organisasi itu peka terhadap inovasi. Maksudnya itu lebih cepat menerima inovasi. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi kepekaan organisasi terhadap inovasi menurut Ibrahim, yaitu yang pertama, ukuran organisasi. Ukuran organisasi ini mempunyai hubungan positif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Karena makin besar ukuran organisasi, maka makin cepat dalam menerima inovasi. Yang kedua, karakteristik struktur organisasi dengan dimensi-dimensi sentralisasi, kompleksitas, formalitas, dan keterbukaan. Oke, yang untuk sentralisasi yaitu kekuasaan, artinya kekuasaan dan kewenangan kontrol dalam organisasi. Nah, ini dipusatkan pada beberapa orang tertentu. Namun sentralisasi ini mempunyai hubungan negatif dengan kepekaan organisasi. Jadi, inovasi, hubungan negatif itu seperti apa? Inovasi akan makin lambat diterima atau makin kecil kemungkinan organisasi itu menerima inovasi tersebut. Yang kedua, kompleksitas. Anggota-anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian atau pengetahuan yang tinggi tingkatannya, misalnya para sarjana. Karena makin berkualitas atau makin berbobotnya ilmu yang tinggi, maka dalam suatu anggota organisasi tersebut, berarti organisasi itu makin kompleks. Nah, si kompleksitas ini mempermudah anggota organisasi untuk memahami inovasi. Tetapi sukar untuk membuat kesepakatan menerapkan inovasi tersebut. Yang ketiga, formalitas. Mengutamakan ditaatinya aturan dan prosedur oleh anggotanya dalam melaksanakan tugas organisasi. Nah, di sini formalitas mempunyai hubungan negatif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Karena makin formalitas suatu organisasi, maka makin kecil kemungkinan menerima organisasi.
Yang keempat, keakraban hubungan antara anggota. Eratnya hubungan interpersonal antar anggota organisasi. Itu artinya sejauh mana organisasi mau menerima sumber dari keakraban hubungan ini mempunyai hubungan positif dengan kepekaan, yaitu makin akrab hubungan antar anggota, ya seperti yang dijelaskan tadi, maka makin cepat organisasi tersebut menerima inovasi. Yang terakhir, kelenturan organisasi. Sejauh mana organisasi mau menerima sumber dari luar, tadi ya secara terbuka, yang tidak ada kaitannya secara formal, hal ini mempunyai hubungan positif terhadap kepekaan organisasi. Kalau kita lanjut, terus balik lagi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan organisasi terhadap inovasi. Kita lanjut ke karakteristik perorangan, maksudnya pimpinan. Sikap pimpinan terhadap inovasi memiliki hubungan positif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Pimpinan, karena makin terbuka sikap pimpinan terhadap pimpinan organisasi terhadap inovasi, maka makin cepat organisasi menerima informasi. Pimpinan ya, berarti tergantung pimpinan ya. Yang terakhir, karakteristik eksternal organisasi, yaitu karakteristik yang dimiliki oleh sistem organisasi. Jadi organisasi ini menganut sistem terbuka gitu, terbuka. Anggotanya aja pemimpinannya sudah terbuka gitu terhadap inovasi. Terus anggotanya juga ikut terbuka, maka inovasi akan semakin mudah gitu. Maka inovasi akan makin cepat diterima gitu. Untuk faktor yang mempengaruhi organisasi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi. Pertama, life cycle ya. Seperti halnya manusia, suatu organisasi juga mengalami siklus hidup dengan berbagai tingkatan dan perkembangan. Yang kedua, kultur. Kebudayaan yang ada akan mempengaruhi bagaimana penerima terhadap inovasi. Jadi setiap organisasi itu punya kebudayaan masing-masing. Nah, kebudayaan ini mempengaruhi penerimaannya terhadap inovasi. Yang ketiga, strategic plan. Ini adalah salah satu aspek yang mendukung implementasi inovasi, yaitu adanya rencana strategis organisasi. Ya, setiap organisasi punya rencana masing-masing, punya strateginya sendiri. Yang terakhir, external condition. Akan selalu ada kondisi eksternal yang mempengaruhi organisasi. Hal semacam ini harus juga dipertimbangkan ketika mengaplikasikan sebuah inovasi, karena hal tersebut akan memberikan pengaruh yang signifikan secara tidak langsung terhadap jalannya inovasi dan organisasi. Oke, mungkin itu saja. Untuk materi selanjutnya dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu keputusan inovasi dalam organisasi. Pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting, karena dampak pemilihan keputusan akan mempengaruhi keberlangsungan organisasi tersebut. Pengambilan keputusan yang tepat akan berpengaruh positif bagi organisasi,
Sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan merugikan organisasi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan inovasi berbeda dengan pengambilan keputusan bukan inovasi. Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan bukan inovasi. Langkah yang pertama, tersedianya berbagai alternatif tantangan kegiatan yang harus dilakukan atau berbagai tindakan yang harus diambil. Langkah kedua, tersedianya rangkaian konsekuensi dari setiap alternatif kegiatan atau tindakan yang harus diambil atau dipilih. Langkah ketiga, menyusun urutan atau ranking konsekuensi dari setiap alternatif berdasarkan kemanfaatannya bagi organisasi. Dan langkah yang keempat, memilih salah satu alternatif yang paling mudah menguntungkan dan paling mudah dilaksanakan. Dalam proses keputusan tersebut, para pembuat keputusan sudah memahami berbagai alternatif dengan segala konsekuensinya dan memilih pertimbangannya yang paling tepat dengan dasar dapat dilaksanakan dan menguntungkan bagi organisasi. Adapun keputusan inovasi berbeda dengan pola tersebut, karena pada saat akan mengambil keputusan, para pengambil keputusan dihadapkan pada berbagai kemungkinan. Mungkin mereka telah mengetahui dengan pasti tentang inovasi yang dihadapi serta telah mengetahui segala informasi. Akan tetapi, hal ini jarang terjadi, karena yang dikatakan inovasi adalah sesuatu yang dirasakan atau diamati baru bagi seseorang. Artinya, mereka telah mengetahui dengan jelas segala kemungkinan yang akan terjadi dengan berbagai alternatif, tetapi belum mencoba, sehingga harus berani mengambil resiko. Dalam organisasi yang mendorong adanya inovasi adalah terjadinya kesenjangan penampilan, yaitu jika ada perbedaan antara yang ditampilkan oleh organisasi dengan yang menurut pengambil keputusan harusnya terjadi. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kesenjangan penampilan, yaitu penentuan kinerja keberhasilan penampilan suatu organisasi tidak tepat. Suatu organisasi ingin meningkatkan hasil produksinya atau kualitas penampilannya. Terjadi perubahan dalam intern organisasi, yaitu ada pejabat baru yang membawa aturan dan harapan baru dan perubahan teknologi. Jika terjadi perubahan di luar organisasi atau ekstern, yaitu ada permintaan kebutuhan atau layanan dari masyarakat yang berubah. Terjadinya perubahan karena teknologi baru yang digunakan secara luas dan terjadi perubahan organisasi sebagai dampak adanya kerjasama dengan unit di luar organisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa kesenjangan penampilan menuntut diadakannya sebuah inovasi. Untuk menentukan inovasi yang akan digunakan, diperlukannya keputusan inovasi. Oleh karena itu, ada dua macam keputusan inovasi dalam sebuah organisasi, yaitu keputusan otoritas dan keputusan kolektif. Keputusan otoritas. Keputusan otoritas dibuat oleh seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang sering disebut sebagai kelompok dominan dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, keputusan untuk menolak atau menerima inovasi dipaksakan kepada anggota organisasi oleh para petinggi organisasi atau orang yang mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu, ada dua macam tipe keputusan otoritas yang sering dipakai dalam organisasi formal, yaitu keputusan otoritas dengan partisipasi anggota organisasi atau disebut dengan pendekatan partisipatif, dan keputusan otoritas tanpa partisipasi anggota organisasi atau disebut dengan pendekatan otoritatif. Contoh dari keputusan otoritas dengan pendekatan otoritatif, yaitu kepala sekolah memerintahkan kepada para guru mulai ajaran baru tahun 2013 untuk menyerahkan persiapan mengajar paling lambat 2 hari sebelum hari persiapan mengajar seharusnya digunakan. Jika kepala sekolah menggunakan keputusan
atau pendekatan partisipatif, ia mengadakan rapat dengan para guru untuk membicarakan hal-hal yang sebaiknya. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif berarti kepala sekolah telah memperluas sumbangan kekuatan penerapan inovasi, sehingga mengurangi terjadinya penolakan inovasi. Dengan kata lain, para guru tidak merasa dipaksa. Keputusan otoritas ini dipandang lebih efisien karena urutan pertahapan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Keputusan kolektif. Menurut Roger dan Schumacher tahun 1971 mendefinisikan keputusan kolektif sebagai cara yang digunakan para petinggi organisasi sistem sosial untuk menerima atau menolak inovasi dengan kesepakatan bersama, dan semua anggota harus menerima keputusan yang telah dibuat bersama tersebut. Keputusan kolektif digunakan organisasi yang dibentuk secara sukarela, misalnya organisasi kesenian atau olahraga. Menurut Stein tahun 1997 ada dua hal yang menghambat dilaksanakan pengambilan keputusan, yaitu anggota minoritas sering merasa tidak cukup waktu pada saat mendiskusikan hal yang diputuskan, sehingga mereka belum memahami secara mendalam. Dan kelompok minoritas menganggap bahwa dalam pemungutan suara itu terjadi dua kelompok yang bersaing. Saat ini mereka kalah, dan mereka akan menunggu kesempatan untuk berjuang mendapatkan kemenangan pada pemungutan suara pada waktu yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, pengambilan keputusan secara kesepakatan bersama atau disebut dengan musyawarah lebih baik daripada pemungutan suara atau yang disebut dengan voting. Adapun tipe keputusan kolektif dapat memberikan fasilitas proses inovasi dalam beberapa cara, antara lain terjadi mekanisme umpan balik secara internal. Setiap anggota mendapat kesempatan untuk dapat memahami kebutuhan inovasi, memberikan kemungkinan lancarnya pelaksanaan implementasi, dan meningkatkannya kerjasama antar anggota dalam proses keputusan inovasi juga akan mempengaruhi kelancaran implementasi. Oleh karena itu, proses keputusan inovasi secara kolektif sangat tepat digunakan dan akan efektif apabila partisipan atau anggota organisasi merasa bahwa inovasi di tempatnya bekerja secara relevan dengan keperluannya. Mereka memiliki kemampuan untuk memulai dan menerapkan inovasi, dan mereka mempunyai kewenangan untuk menggunakan inovasi. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka kombinasi antara tipe keputusan kolektif dan otoritas lebih tepat digunakan. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.